Papua, sebuah wilayah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, tradisi, serta keberagaman etnis yang menjadi identitas masyarakatnya. Di balik panorama alam yang indah dan potensi yang melimpah, Papua juga menyimpan berbagai persoalan sosial yang kompleks dan konflik berkepanjangan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Melalui mini riset yang kami lakukan, video ini mencoba mengangkat salah satu kasus yang mencerminkan dinamika konflik dan bentuk ketidakadilan yang masih terjadi di Papua. Harapannya, pembahasan ini dapat membuka pemahaman yang lebih luas, meningkatkan kepedulian, serta menjadi langkah kecil untuk melihat permasalahan Papua dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan juga berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 6. Saya Silana Zia. Saya Yolanda. Saya Ruth Cahayana Mangalu. Saya Iksan Ramadan. Saya Cintami Guru sendiri. Di sini kami akan menampilkan video proyek kami tentang konflik wilayah Papua. Selamat menyaksikan. Teori kewarganegaraan komunitarian muncul sebagai kritik terhadap teori liberal. Berbeda dengan liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, teori komunitarian menegaskan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari komunitas. Dalam teori ini, komunitas dengan nilai tradisi, budaya, dan sejarahnya memiliki peran fundamental dan membentuk identitas dan karakter warganya. Oleh sebab itu, kehidupan bersama dan nilai sosial jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Perspektif inilah yang kami gunakan untuk membaca dan menganalisis konflik Papua. Selanjutnya, adapun kasus yang kami analisis adalah konflik Papua yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Konflik Papua tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan, identitas budaya, marginalisasi masyarakat adat, dan juga ketimpangan pembangunan. Pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah selama ini terbukti tidak efektif, karena tidak melibatkan masyarakat lokal, tidak mengakui norma adat, serta tidak mempertimbangkan nilai sosial yang dianut komunitas Papua. Inilah yang membuat penyelesaian konflik Papua relevan dianalisis menggunakan teori kewarganegaraan komunitarian. Teori komunitarian menekankan beberapa prinsip penting. Yang pertama, individu dibentuk oleh masyarakat. Yang kedua, nilai sosial, tradisi, dan budaya lebih penting daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, kebaikan bersama adalah dasar kehidupan bernegara. Yang keempat, keputusan politik seharusnya melibatkan komunitas lokal. Ketika prinsip ini diterapkan pada Papua, tampak jelas bahwa pendekatan keamanan yang bersifat top-down tidak sesuai dengan karakter masyarakat Papua yang berbasis komunitas adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua harus diintegrasikan nilai adat, solidaritas sosial, dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis komunitas. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi konflik Papua, antara lain ada 5. Yang pertama, persaingan klaim legitimasi, yaitu antara masyarakat adat dan pemerintah. Yang kedua, aspirasi penentuan nasib sendiri, yaitu yang belum menemukan ruang dialog. Yang ketiga ada proyek ekstraksi sumber daya, yaitu yang menimbulkan persaingan atas lahan dan ekonomi. Yang keempat ada keterlibatan perusahaan multinasional, yaitu yang sering bertentangan dengan kepentingan lokal. Yang kelima ada kebijakan otonomi khusus yang belum optimal, yaitu karena terjebak kepentingan ekonomi dan politik. Satu, komunitarian plural legalisme atau CLP mengakui hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara. Masyarakat adat Papua harus diberi ruang untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat. 2. Partisipasi aktif komunitas dalam pembangunan, yaitu pembangunan harus berbasis budaya lokal, melibatkan tokoh adat dan penggunaan tenaga lokal. 3. Community based policing. Aparat keamanan harus menjaga mitra masyarakat, bukan kekuatan represif. 4.
Penguatan lembaga adat dan juga perlindungan HAM penting untuk memulihkan hubungan sosial dan juga menyelesaikan trauma akibat konflik. 5. Pengakuan terhadap identitas budaya Papua. Bahasa lokal, pendidikan berbasis adat, dan simbol-simbol komunitas harus dihormati. Semua solusi ini mengarah pada penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pertama, menguatkan lembaga adat dalam pemerintahan lokal. Kedua, melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiga, rekonsolidasi sosial berbasis komunitas dan keadilan restoratif. Keempat, keamanan berbasis masyarakat, bukan militeristik. Kelima, pengakuan budaya sebagai identitas dan juga kekuatan kolektif masyarakat Papua. Teori kewarganegaraan komunitarian sangat relevan untuk menyelesaikan konflik Papua. Teori ini menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis adat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, menghormati identitas budaya, dan menerapkan mekanisme kemanusiaan berbasis masyarakat, maka Papua dapat mencapai perdamaian dan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan komunitarian jauh lebih efektif daripada pendekatan keamanan semata. Demikian video proyek kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.